Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sebuah perumpamaan yang pendek tapi dalam banget maknanya. Ini adalah sebuah kisah tentang gimana cara kita ngebayangin sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Yuk kita mulai dengan pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi sebenarnya bikin mikir. Kalau seekor lebah bisa ngomong, kira-kira gimana ya dia ngegambarin Tuhan? Nah, pertanyaan ini adalah inti dari cerita kita hari ini. Oke, cerita kita ini dimulai di dunia yang agak-agak magis gitu, di mana batasan antara manusia dan alam tuh jadi kabur. Coba bayangin deh, ada seorang suci yang super bijaksana, tiba-tiba dia dapat kemampuan yang luar biasa. Dia bisa ngerti dan ngobrol sama lebah. Nah, ini dia premis yang bakal ngebawa kita ke sebuah percakapan yang unik banget. Nah, dapat kekuatan baru kan? Orang suci ini nggak pakai lama, langsung nyamperin seekor lebah yang kelihatannya paling bijak di antara yang lain. Dia nanyain pertanyaan abadi yang sama, yang udah ditanyain manusia ribuan tahun, tapi kali ini yang ditanya adalah seekor lebah. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Jawaban si lebah ini mungkin di luar dugaan kalian. Yuk kita lihat gimana cara seekor lebah memahami konsep ketuhanan. Jawaban pertama si lebah ini masuk akal sih. Dia ngakuin kalau ada perbedaan. Dia bilang, ya jelas beda dong. Seakan-akan mengakui kalau sosok yang lebih tinggi itu ya di luar jangkauan pemahamannya. Tapi bedanya di mana coba? Dan ini dia jawabannya. Logika si lebah ini, menarik banget. Buat seekor lebah, fitur yang paling penting, yang paling mendefinisikan dirinya itu ya sengatnya. Jadi di pikirannya, wujud tertinggi itu pastilah versi yang lebih dari dirinya sendiri. Yang punya bukan cuma satu, tapi dua sengat. Jadi intinya gini, ketuhanan menurut si lebah, ya diukur pakai standar lebah. Mereka ngambil ciri khas mereka yang paling kuat, yaitu sengat, terus digandain. Ini cara yang simple tapi jenius banget buat ngegambarin gimana kita seringkali mendefinisikan hal-hal yang nggak kita tahu ya, berdasarkan apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ loh. Obrolan mereka berlanjut ke pertanyaan besar berikutnya. Gimana sih surga itu menurut seekor lebah? Orang suci ini, yang mungkin sama kagetnya kayak kita, ngelanjutin pertanyaannya. Oke, kalau Tuhannya punya dua sengat, terus hadiah utamanya buat lebah-lebah yang baik itu apa? Kayak gimana surga versi mereka? Si lebah ngejawab dengan penuh percaya diri. Katanya, surga itu adalah tempat di mana mereka mencapai kesempurnaan. Dan kesempurnaan, dalam teologi lebah, ya artinya jadi seperti Tuhan versi mereka. Nah, ini dia detail kecil yang lucu dan manusiawi banget. Atau lebih tepatnya lebahi banget ya. Jadi di surga, setiap lebah bakal punya dua sengat kayak Tuhannya. Tapi, ada tapinya nih, ada sedikit kerendahan hati. Sengat yang kedua ukurannya bakal sedikit lebih kecil. Seolah-olah mereka sadar, gak bisa dong nyamain kesempurnaan ilahi sepenuhnya. Sekarang, kita lihat yuk gimana ide yang kelihatannya simple ini malah jadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Dan mungkin bakal terdengar familiar banget buat kita. Ternyata, gambaran surga yang simple ini nggak langsung diterima semua lebah loh. Kayak banyak ide besar lainnya, konsep ini justru bikin komunitas lebah jadi terpecah belah. Muncullah berbagai aliran teologi, masing-masing punya tafsirannya sendiri-sendiri. Dan inilah yang nunjukin betapa absurdnya perdebatan mereka. Para lebah cendekiawan ini mulai berdebat soal detail-detail yang paling sepele. Di mana letak sengat kedua itu nanti di tubuh surgawi mereka, fungsinya buat apa, bentuk persisnya gimana. Mereka jadi lupa sama gambaran besarnya, malah sibuk sama hal-hal kecil. Oke, sekarang kita coba mundur sejenak dari sarang lebah, dan kita renungin. Kenapa sih perumpamaan ini punya makna yang dalam banget? Apa sih pesan sebenarnya di balik cerita ini? Nah, ini dia jantung dari ceritanya. Lebah-lebah itu, dengan obsesi mereka soal sengat, sebenarnya adalah cerminan kita. Kita sering banget kan ngebayangin Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi itu sebagai versi super dari diri kita sendiri. Lebih kuat, lebih bijak, lebih adil. Semuanya itu sifat manusia yang di-upgrade. Cerita ini tuh kayak nyindir kita secara halus soal kecenderungan kita untuk menciptakan Tuhan sesuai citra kita sendiri. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini. Kalau kita ini adalah lebah di dalam cerita tadi, kira-kira sifat manusia apa sih yang kita proyeksikan ke alam ilahi? Apakah kecerdasan, kekuatan, kreativitas, apa sengat kedua versi kita? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak kupasan singkat ini.